Teknologi memungkinkan populasi yang besar. Populasi yang besar sekarang menempatkan pengembangan teknologi sebagai aspek yang sangat diperlukan. Dalam rangka mendukung kemajuan pendidikan, maka teknologi menjadi salah satu yang berada di garda terdepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para Dewan Juri Gemastik ke-15, kami dari Universitas Pendidikan Indonesia di bawah bimbingan Bapak Kiki Ridwana SPD MSc dengan bangga memperkenalkan aplikasi yang kami kembangkan yaitu EduML, Automatic Question Generator. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmalul Muneri, Ketua Tim dari EduML sekaligus sebagai Machine Learning Engineer dan Software Developer dalam pengembangan aplikasi web EduML. Perkenalkan, nama saya Ismail Khairunisa sebagai anggota tim EduML dan berperan sebagai Learning Designer and Education Technologist dalam mengembangkan aplikasi EduML. Perkenalkan, nama saya Leli Ningtyas sebagai anggota tim aplikasi EduML yang berperan sebagai UI UX Developer dalam pengembangan aplikasi EduML. Pengembangan aplikasi EduML dilatar belakangi oleh adanya perkembangan teknologi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa perkembangan teknologi mempengaruhi segala aspek yang ada di kehidupan kita, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, serta pendidikan. Baiklah, hal yang melatar belakangi selanjutnya adalah teknologi pendidikan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya dewasa ini teknologi memberi dampak yang signifikan di berbagai bidang, tak lain hanya di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, teknologi menuntut para guru untuk bisa beradaptasi dengan teknologi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah pengembangan. Berangkat dari latar belakang pendidikan kami yang fokus pada bidang pendidikan, membuat hati kami tergerak untuk bisa melakukan pengembangan teknologi di dunia pendidikan, khususnya untuk membantu guru-guru yang terkendala dalam pembuatan soal. Pada mulanya, pembuatan soal terkesan rumit dan panjang. Nah, dengan hadirnya aplikasi EduML, harapannya bisa menjadikan proses pembuatan soal lebih efektif dan efisien. Selanjutnya adalah evaluasi. Pada tahap evaluasi ini, banyak guru yang mengalami kendala dalam perancangan soal, yang mana format penilaian yang cukup rumit serta tahapan penilaian yang cukup panjang membuat kinerja guru kurang efektif dan efisien. Berangkat dari pemaparan latar belakang tersebut, adapun tujuan dan juga manfaat dari pengembangan EduML ini diantaranya, yang pertama, memudahkan guru dalam membuat soal evaluasi yang bersifat konseptual dan juga terstruktur. Kemudian yang kedua, meningkatkan efektivitas waktu bagi guru dalam membuat soal. Dan juga yang ketiga, sebagai wujud adaptasi teknologi di dunia pendidikan. EduML ini tentu memiliki batasan-batasan dalam pengembangannya. EduML merupakan aplikasi berbasis web untuk menghasilkan soal dari artikel yang diberikan. Oleh karena itu, batasan yang dimiliki oleh EduML diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, EduML hanya dapat dijalankan menggunakan jaringan internet. Yang kedua, EduML hanya dapat membuat soal yang jawabannya berada dalam artikel yang diinput. Kemudian yang ketiga, EduML tidak bisa digunakan untuk membuat soal yang membutuhkan perhitungan untuk menemukan jawaban yang benar. Dan yang keempat, EduML hanya dapat membuat soal yang jawabannya berada dalam artikel berbahasa Inggris. Namun demikian, batasan-batasan ini tentunya tidak menjadi hambatan bagi kami untuk terus berusaha mengembangkan teknologi yang diharapkan dapat memudahkan guru dalam membuat evaluasi secara efektif dan efisien. Untuk pengembangan front-end, kami menggunakan framework Dash. Dash merupakan framework front-end berbasis Python yang berjalan di atas Flash. Mengapa kami memilih Dash? Kami memilih Dash karena untuk pengembangan machine learning, kami menggunakan Spacy. Spacy juga ditulis menggunakan bahasa Python. Sehingga dengan menggunakan framework yang sama-sama ditulis dengan Python dapat mempercepat, mengefisienkan, dan memudahkan kami dalam pengembangan front-end. Untuk pengembangan machine learning, kami menggunakan framework Spacy. Spacy merupakan framework pengembangan machine learning untuk NLP atau Natural Language Processing yang ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Keunggulan menggunakan Spacy adalah Spacy dapat mengolah teks dalam jumlah yang besar secara cepat dan efisien. Dalam aplikasi EduML, kami menggunakan Spacy untuk mengolah banyak stock feature dan juga membuat pasangan pertanyaan dan jawaban
yang nanti disimpan dalam bentuk Excel dan dapat di-download oleh pengguna. Untuk proses feature extraction, kami menggunakan part of speech tagging, name entity recognition atau NER, dan dependency parsing. Lalu kami mengambil data tentang posisi kata, jenis kata, dan juga bentuk dari kata tersebut, yang kemudian diolah untuk tahap berikutnya. Setelah melakukan feature extraction pada kata pun dicek probabilitasnya, seberapa besar kata tersebut dapat digunakan sebagai kunci jawaban. Untuk menghitung probabilitas tersebut, kami menggunakan algoritma Gaussian naive Bayes dari Library Scikit-learn. Outputnya adalah angka probabilitas antara 0 sampai 1. 0 menunjukkan bahwa kata tersebut kurang cocok untuk dijadikan sebagai kunci jawaban, dan 1 menunjukkan kecocokan yang sangat tinggi bahwa kata tersebut dapat dijadikan sebagai kunci jawaban. Kemudian kami pun menyaring kata yang memiliki nilai 0 dan memilih kata dengan nilai lebih besar daripada 0 dan dijadikan sebagai kunci jawaban. Di tahap berikutnya, kata yang telah terpilih kemudian dicek kembali lokasinya di mana di kalimat awal, kemudian dikosongkan kalimat awal tersebut dan digunakan sebagai kunci jawaban yang telah ditentukan. Di sini kita dapat melihat skenario penggunaan dari aplikasi EduML. Pertama, Bapak Ibu bisa membuka aplikasi EduML, kemudian nanti dapat mengcopy artikel yang diinginkan, kemudian dapat memilih jumlah butir soal yang ingin dihasilkan. Setelahnya, Bapak Ibu dapat menekan tombol submit, dan secara otomatis EduML akan bekerja di belakang layar untuk membuat soal, berdasarkan artikel, dan jumlah butir soal yang diinginkan. Pasangan soal dan kunci jawaban disimpan dalam format Excel dan kemudian dapat di-download oleh Bapak Ibu ke komputer lokal. Selanjutnya, berikut merupakan prototipe demo dari EduML. Baik Bapak Ibu, selamat datang ke bagian demo. Jadi di sini kami sudah memiliki EduML yang telah selesai, yang dapat dilihat. Jadi pertama kita dapat memilih artikel. Ini saya ambil dari artikel Wikipedia. Nah, setelah di copy, kita dapat masukkan artikel ke dalam teks area yang sudah disediakan. Dan juga kita mengisi berapa soal yang ingin kita buat dari artikel yang kita masukkan. Untuk sekarang saya ingin membuat 10 soal. Kemudian kita dapat melakukan submit. Maka nanti akan terupdate di backend. Lalu kita akan mendownload Excel-nya. Baik, di sini telah kita lihat ya. Kita dapat melihat pasangan antara question dan answer-nya. Question dan answer-nya. Baik, begitu untuk bagian demo dari EduML. Sekian, terima kasih. Tim kami menyadari bahwasanya aplikasi EduML masih sangat membutuhkan pengembangan untuk bisa memaksimalkan fungsinya secara utuh. Maka dari itu, tim kami membuat sustainability timeline untuk bisa terus memaksimalkan aplikasi ini. Dimulai dari bulan Desember, kami akan berusaha untuk menambahkan fitur jenis soal pilihan ganda. Di bulan Februari, kami akan berusaha juga untuk menambahkan fitur jenis soal perhitungan. Di bulan Maret, kami akan berusaha untuk memperkenalkan aplikasi EduML ini kepada sasaran kami dan mulai melaunchingnya. Di bulan April, kami akan berusaha juga untuk melakukan kerjasama dengan organisasi guru dan bimbel yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Dari apa yang sudah kami bahas sebelumnya, kami menyimpulkan bahwasanya aplikasi EduML merupakan solusi dari kendala yang dihadapi oleh pengajar dalam proses pembuatan soal yang rumit dan panjang menjadi lebih efektif dan efisien. EduML sebagai aplikasi pembuat soal isian singkat yang menggunakan pendekatan machine learning untuk menghasilkan soal secara cepat dan tepat, siap berkontribusi dalam memajukan pendidikan Indonesia. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.